sorban anak pakai dakwah selama sekitar 13 tahun. Oke, sorban. Bahkan dalam penjara. Oh, di dalam penjara juga pakai. Mau anak lelang untuk pembangunan pesantren. Siapa yang beli uangnya untuk pembangunan pesantren? Iya, buat pondok pesantren. Anak buka mulai 10 juta. Dimana kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Habib Bahar ini tentunya tidak boleh dibenarkan. Hukum lelang itu berbagai macam pendapat dari ulama. Ada juga ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang memakruhkan. Kenapa bisa demikian? Karena ada salah satu riwayat bahwa di mana Rasulullah SAW telah melarang para sahabat untuk membeli barang yang di mana barang tersebut sudah ditawar. Ya, sudah ditawar oleh sahabat yang lain. Jadi barang yang sudah ditawar oleh sahabat yang lain dilarang oleh Nabi untuk kepada sahabat yang lain membelinya. Nah, ini terjadi kepada hukum lelang, di mana mazhab Imam Hanafi memakruhkan untuk tidak kita melakukan transaksi jual beli secara lelang. Begitu. Jadi ada landasannya, tidak langsung membuat fatwa begitu saja. Dan oleh karena itu, jumhur ulama, pendapat para ulama sepakat bahwa hukum jual beli lelang ini hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya bagi konten ini kepada dua tema utama. Yang pertama, yang tentang hal yang penting dulu. Ketika Pak Pras ini berbicara tentang hukum fikih, wallahu a'lam, atas dasar apa? Orang itu harusnya berbicara atas apa yang dikuasainya. Karena apa yang kita bicarakan harus dipertanggungjawabkan. Ketika dia bicara tentang lelang, yang pertama dia mengatakan Imam Hanafi atau madhab Hanafi, madhab Syafi'i mengatakan makruh. Bahkan jumhur mengatakan makruh. Sehingga tidak benar orang jual beli lelang. Ingat, fokus di lelangnya. Itu yang pertama yang ingin saya bicarakan, ya. Masalah lelang dulu. Kemudian kenapa makruh? Katanya karena ada hadis Nabi melarang orang membeli barang yang sedang atau sudah dibeli orang lain. Atau hadis Nabi melarang orang membeli barang yang sedang ditawar. Nah, ini kacau, ya. Kacau secara ilmiah. Jadi yang dia sampaikan itu terbalik 180 derajat, ya. Itu saya nomori satu-satu, ya. Yang pertama kita baca di bagian yang satu dulu, ya. Wastasnal fuqaha'u, dan telah mengecualikan para ulama fikih, ya, bai'al muzayadati bil munadati, ya. Jual beli dengan diseru-serukan dan tinggi-tinggian harga, atau bahasanya lelang. Jadi jual beli di mana memang nanti akan jadi kalau ada harga tertinggi, ya. Kemudian wa yusamma bai'ad dalalati. Jadi jual beli seperti itu disebut juga jual beli dalalah. Wa yusamma aidon, dan diberi nama juga al-muzayadah, ya, yaitu jual beli tambah-tambahan atau tinggi-tinggian harga. Istasnauha, para ulama fikih mengecualikan jual beli itu minasyiro'i ala syiro, atau ada yang mirip, ya, minal bai'i alal bai'i. Jadi membeli di atas belian orang atau menjual di atas jualan orang, begitu, ya. Wa minas saumi ala saumi akhihi, dan juga menawar barang yang ditawar orang. Ini ada perinciannya, Pak. Ya. Saya bacakan sarahnya Imam Nawawi yang menjelaskan hadis Nabi tentang larangan ini. Ya, begitu, Pak, cara memahami hadis. Perhatikan, bismillahirrahmanirrahim. Amal bai'u ala bai'i akhihi, atau disebutnya juga dengan bai'un ala bai'in, ya. Famithaluhu, maka contohnya atau bentuknya adalah ayyakulah, seseorang berkata liman, kepada orang ishtaro say'an, yang telah membeli sesuatu, ya, membeli kepada orang, gitu, ya, fi muddatil khiyari, di mana masih boleh digagalkan jual beli itu, ya. Jadi masih ada khiyar, masih ada waktu boleh gagal, gitu, ya. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Ifsahadal bai'ah, gagalkan pembelian ini, ya, atau jual beli ini gagalkan. Artinya kamu kembalikan barang kamu itu kepada penjualnya, ya. Wa ana abi'uka, dan saya akan menjual kepadamu, ya, mislahu, barang yang sama dengan yang kamu punya itu atau yang kamu beli itu, bi'arkhosoh, dengan harga yang lebih murah, min samanihi, dari harganya, ya. Jadi dirayu orang agar mengembalikan barangnya dan beli barang kita. Nah, itu tidak boleh begitu, ya. Au ajwada, atau barang yang lebih bagus, ya, minhu, dari barang yang sudah kamu beli itu, bithamanihi, dengan harga yang sama, ya. Jadi saya kasih kamu barang yang sama tapi harganya lebih murah, atau saya kasih barang yang lebih bagus, harga sama, sudah itu kembalikan saja. Itu tidak boleh begitu, ya. Wa nahwi dzalik, atau semisalnya itu.
Kemudian wahada haramun, dan itu haram Pak, bukan makruh ya. Yuhramu aidon ya, dan juga diharamkan asyira'u ala syira'i ahihi, membeli barang dibeli orang. Apa contohnya? Wahwa, contohnya adalah ayyakulah, seseorang berkata ya, lil ba'i, kepada orang yang menjual ya, fi muddatil khiyar, di mana ini masih dalam keadaan boleh menggagalkan jual beli itu ya. Ifsahadal bai'ah, gagalkan penjualan barang itu. Ini kita ngomong kepada orang yang jualan. Kalau tadi kita ngomong kepada yang beli ya. Berarti yang ngomong ini adalah orang yang beli. Kalau tadi yang ngomong itu pedagang gitu ya. Gagalkan penjualan itu. Wa ana, saya ashtarihi, akan membeli barang itu ya. Mingkah darimu bi aksaroh, dengan harga yang lebih mahal min hadza saman, dari harga itu ya. Wa nahwi hadza. Jadi itu Pak ya. Kemudian ini yang masalah tawar ya. Wa amma saumu ala saumi akhihi, adapun menawar atas tawaran temanmu atau saudaramu ya, fahuwa ayyakuna qad ittafaqah, maka itu adalah harus sudah terjadi kesepakatan malikus sil'ah, pemilik barang ya, waraghibu fiha, dan orang yang ingin membelinya, alal bai'i, atas untuk membeli gitu ya, atas transaksinya. Jadi sudah sepakat gitu. Misalnya tawarkan barang ini saya mau jual 20 juta. Terus ditawar, enggak 10 juta ya. Oke, 10 juta. Oke, deal. Sudah sepakat ya. Sudah ada harga namanya itu ya. Walam yakidahu, tetapi belum berakad. Artinya belum ada serah terima, belum ada saya beli ya, saya jual ya. Tapi masih baru kesepakatan, cuma belum ada pelaksanaan, begitu ya. Fayaqulu al-akhar, maka yang lain berkata lil bai'i, kepada penjual itu, ana ashtarihi, saya yang akan beli itu. Wahada haramun, dan ini haram ba'da istiqrari ats-tsamani, kalau sudah muncul kesepakatan harga atau sudah disepakati harganya. Jadi yang menjual itu sudah menyepakati tawaran orang yang membeli, cuma belum ada serah terima, belum ada akad. Tiba-tiba ada orang mau beli lagi dengan harga yang sama atau lebih tinggi, itu tidak boleh. Kalau lelang kan belum ada kesepakatan, belum ada menetapkan harga ya. Belum deal harganya ini berapa. Saya buka, kan baru ngomong dibuka 10 juta. Terus ada yang bilang 10 juta. Ada yang lain, berarti kan belum ada kesepakatan kita dengan orang itu. Makanya oleh ulama fikih ini tidak disamakan dengan syiro ala syiro atau bai ala bai atau saum ala saum, karena ini adalah lelang. Dan lalu bagaimana hukumnya ya, masuk kepada bagian nomor 2. Wa hadza bai'un jaizun bi ijma'il muslimin. Ini jual beli yang boleh menurut ijma ya. Walaupun kalau klaim ijma itu ya tidak mesti semuanya sepakat, ada 1-2 ya. Nanti saya jelaskan sedikit kalau ada waktu ya. Jadi yang jelas ini sudah disepakati semua ulama. Boleh, bahkan bahasanya al-muslimin ya. Kama soroha bihi al-hanabilatu. Sebagaimana ditegaskan ya, atau menegaskan hal itu ulama Hanabilah soroha ya. Kemudian fasohahuhu, maka mereka mensohihkan ya. Mensohihkan itu kalau bahasa kamu kan mendar. Tapi maksudnya di sini menganggap itu jual beli yang sah ya. Kemudian walam yukarrihuhu atau walam yukrihuhu, atau dan mereka itu ulama-ulama itu ya tidak menganggap ini sebagai hal yang makruh ya. Kemudian wa qayyadahu asy-Syafi'iyah ya. Tetapi Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i memberikan 2 catatan ya, bi amroini, dengan 2, memberikan batasan dengan 2 syarat ya. Yang pertama, an la yakuna fihi, harus tidak boleh di dalamnya ada qasdul idrari bi ahadin, tujuan untuk merugikan orang ya. Jadi jangan sampai kamu lelang itu tujuannya untuk nipu atau untuk merugikan orang ya. Kemudian yang kedua, wa bi iradati asy-syira'i, kamu yang nawar itu memang ingin beli, bukan permainan ya. Kemudian dipertegas dengan akhir, wa illa, apabila 2 hal ini tidak ada ya, hurrimat, maka itu diharamkan. Azyadah ya, maka meninggi-ninggikan harga itu, kamu sudah ada yang tawar 10 juta, terus ada lagi saya 20 juta. Tujuannya untuk nipu atau untuk mencelakakan yang beli yang pertama itu ya. Dan sebetulnya tidak mau beli, hanya biar harganya makin tinggi ya. Itu tidak boleh. Li'annaha minan najshi, karena itu termasuk kepada jual beli najas. Jual beli najas itu penawar fiktif. Jadi ada orang mau beli barang, terus ada orang lain yang kong kali kong sama yang jual ya. Kemudian dia
nawar gitu, saya beli lebih mahal dari orang ini lah begitu ya. Terus meninggi-ninggikan, padahal dia tidak mau beli. Hanya biar yang pembeli pertama ini merasa dia nggak usah nawar lagi. Oh, orang itu tawar lebih tinggi kok. Atau mungkin bahkan si pembeli yang pertama itu ya menaikkan harganya, takut bersaing dengan orang itu ya. Sama dengan lelang, rebutan tapi padahal musuhnya fiktif. Itu kan nipu namanya, idror namanya ya. Jadi itu ada qasdul idror, tidak boleh. Ada niat merugikan orang lain. Gitu Pak ya. Kemudian ini dicontohkan Rasulullah Pak. Jual beli lelang seperti ini dicontohkan Rasulullah. Masuk kepada bagian 3. Wa dalilu jawazi bai'il muzayada. Adapun dalil kebolehannya jual beli lelang atau muzayada, maruya an Anasin adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Anas radhiyallahu anhu. Ini Anas bin Malik yang seorang sahabat itu ya. Anna rajulan minal ansori, bahwa ada satu orang laki-laki dari sahabat Ansor ya. Bukan Ansor NU ya, Ansor dulu ya. Orang-orang yang menolong muhajirin di Madinah itu ya. Ilan Nabi, datang kepada Nabi. Yas'aluhu. Kemudian dia meminta kepada Nabi ya. Artinya minta bantuan lah bahasanya ya. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepada orang itu. Nah, ini sikap Nabi ya. Wa ma fi baitika syai'un? Tidakkah ada sesuatu di rumahmu? Nah, itu pertanyaan Nabi kepada orang itu. Qala, maka si orang yang datang ke Nabi ini menjawab, "Bala, ya ada ya Rasul." Kemudian sahabat Ansor itu merinci apa barang yang ada di rumahnya atau yang dia miliki. Yang pertamanya hilsun nalbasu ba'dahu ya, saya baca begitu ya karena di hadis lain bacaannya begitu ya. Ada hilsun itu kisah ya, kisah ghalid, semacam kain tebal ya. Yali dhohrul ba'ir, yang biasanya ditaruh di punggung kuda atau unta lalu kita naik di atasnya ya. Jadi sadel ya, sadel kuda lah begitu ya. Dimana sebagian kami pakai untuk apa namanya itu dipakai berarti lidaf'i al-barot ya, atau ketia lidaf'il barot ya, diselimutkan ke badan agar kita tidak kedinginan atau untuk menepis dingin ya. Kemudian wa nafsu ba'dahu, dan sebagian juga kadang kami pakai untuk hampar ya, sebagai virus ya, kami hamparkan ya. Yapsutu itu kan nafsu itu kami hamparkan ya. Kemudian barang yang lain juga ya, wa qobun, dan gelas ya, gelas atau cangkir lah. Nashrobu fihi al-ma'a, di mana kami minum dengan gelas itu air gitu ya. Jadi ya termasuk nggak punya apa-apa dia, cuma punya pelana atau sadel kuda sama gelas begitu ya. Qala, maka Nabi menjawab atau bersabda ya. I'tini bihima, bawa dua barang itu kepadaku ya. Nah, begitu ya. Fa'atahu bihima, maka lalu sahabat Ansor ini membawa dua barang itu kepada Rasulullah ya. Fa'akhadahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengambil dua barang itu ya. Wa qala, dan Nabi bersabda, "Man yashtari hadaini?" Siapa yang mau beli dua barang ini ya, yaitu apa? Kain tebal dan gelas itu. Faqala rajulun, maka satu orang menjawab, "Ana akhuduha bidirhamin." Saya yang akan beli itu ya Rasul dengan harga 1 dirham. Qala, maka Nabi berkata lagi, "Man yazidu ala dirhamin?" Siapa yang mau membeli menambah harga bukan 1 dirham saja? Siapa yang mau bayar lebih? Nah, begitu ya. Jadi ini konteksnya bukan sedang tawar-menawar dengan orang, tapi secara publik siapa yang mau beli. Ada yang nawar 1 juta ya, kita tidak sedang ikat dengan dia, tetapi kita sedang secara publik siapa yang mau lebih tinggi. Begitu ya. Atau kalau kamu tidak mau percaya dengan saya, kamu anggap itu kan sama dengan menawar barang dalam tawaran orang gitu. Tadi sudah saya bacakan istasnau ya, tadi saya bacanya istasnu ya, istasnau ya. Jadi ulama-ulama fikih mengecualikan. Sehingga hukumnya beda. Dikecualikan dari syiro ala syiro atau saum ala saum ya. Bukan membeli barang yang sudah dibeli atau menawar barang yang sedang ditawar. Bukan. Muzayada itu bukan masuk kepada itu. Itu kan ulama Pak yang bilang Pak ya. Ulama fikih bahkan ya. Sehingga mereka mengatakan ini hukumnya boleh ya. Kemudian qala, maka Nabi tadi mengatakan mar yazidu ala dirham ya. Marrota ini au salasan. Nabi mengulang itu 2 kali atau bahkan 3 kali begitu ya. Faqala rajulun, maka ada lagi satu laki-laki berkata, "Ana akhuduha bidirhamaini." Saya yang ambil ya Rasul dengan harga 2 dirham ya. Kemudian fa'atohuma iyahu, lalu Nabi memberikan 2 barang itu kepada yang terakhir tadi. Memberikan maksudnya menjual kepada dia. Jadi barang diserahkan kepada yang beli. Wa akhadha ad-dirhamaini. Kemudian Nabi mengambil bayarannya yaitu 2 dirham. Fa'atohuma, maka Nabi memberikan 2 dirham itu ya al-Ansori kepada sahabat Ansor yang tadi. Kemudian Nabi yang menyerahkan uang itu dan biar dipakai untuk kepentingan orang tersebut. Gitu Pak ya, begitu. Jadi itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Jadi ulama fikih itu nggak sembarangan. Udah nyata-nyata diklaim sebagai ijma, kok dianggap pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Bagaimana ceritanya? Madhab Syafi'i memberikan 2 batasan, kok dianggap memakruhkan. Madhab Hanafi yang mana? Ibnu Himmam sudah menjelaskan ini semuanya boleh, Pak ya. Jadi kadang-kadang kita itu over ya. Takalluf bahasa kerennya itu, memaksakan diri. Tidak punya kapasitas untuk bicara sesuatu tapi kita bicara. Kalau ucapan Ibnu Hajar itu man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib la lama qala. Ya, mungkin tidak pas begitu. Orang bicara apa yang tidak dikuasai mesti ucapannya itu amazing, aneh-aneh gitu ya. 1 tambah 1 7 lah, atau 11 karena satunya ada 2. Nah, misalnya ya, tidak ngerti matematika bicara itu ya. Kemudian bagian terakhirnya, Habib Bahar melelang barang-barang pribadinya untuk kepentingan ponpes, atau dananya akan dialokasikan kepada ponpes. Saya hanya ingin ingatkan satu hal di sini. Jangan sampai kita membeli barang tapi kita merasa berdonasi. Itu lucu. Karena donasi itu dalam fikih itu namanya akad tabarru. Satu pihak yang mengeluarkan barang tidak dapat apa-apa. Jadi kamu sumbang 10 juta, kamu dapat sorban, kamu bukan berdonasi. Kamu ya beli barang. Ya. Ini kan kadang-kadang kita lupa. Seolah-olah kita menyumbang berderma tapi kita beli barang lah. Beli barang dengan nyumbang itu 2 hal yang bertentangan. Namanya beli itu namanya akad tabadul atau akad timbal balik. Kita keluarkan barang ya, saman, kita dapat silah, kita dapat barang, kita keluarkan uang, kita dapat barang. Yang jual keluar barang, dia hilang barang dia dapat uang. Itu tabadul atau iwat. Kebalikan itu adalah tabarru, yaitu kita hanya melepas barang tidak dapat apa-apa. Contohnya sodako, contohnya infak, contohnya juga hibah atau hadiah ya. Jadi jangan sampai kamu merasa berinfak, bersodako, berdonasi, tapi kamu beli barang, apapun judulnya, termasuk walaupun lelang. Ya, apakah Habib Bahar salah? Ya Habib Bahar nanti yang berdonasi, bukan kamu. Seharusnya kalau mau berdonasi itu ya sudah, tidak perlu kamu beli barang, kamu kasihkan saja uangnya. Itu namanya donasi, begitu ya. Begitu. Kalau masalah Habib Bahar melelang sorbannya 10 juta, cincinnya 10 juta, siwak yang sudah dipakai 1 juta, ya hak beliau kalau ada yang mau beli. Ya. Kan ya Habib Bahar ada kan artis-artis itu. Freddie Mercury atau siapa sempaknya dijual 50 juta. Ada siapa itu Dinar Candy sempak bekasnya juga ada yang beli mahal. Kan biasa begitu. Entah apa maksudnya ya. Ya mungkin ekspresi dari kecintaan atau apa, kita ingin memiliki barang-barang yang pernah lama dia pakai. Itu kan ya secara fikih sah-sah saja kamu beli barang tuh ya. Beli barang itu kan jelas ya harganya berapa, apalagi kalau lelang barang-barang pribadi memang mahal ya. Beda kalau kamu jual baju bekas atau barang-barang bekas ya, dengan tujuan ingin berdonasi ya. Seolah-olah donasi itu sesuatu yang kamu cari-cari yang paling tidak berguna gitu untuk donasi gitu. Jangan begitu ya, itu kurang menghargai lah. Kecuali nggak ada lagi gitu ya. Kalau nggak ada lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau gaya hidupnya tinggi, tapi untuk nyumbang malah barang-barang bekas yang dikasihkan atau dijual dulu baru dijadikan uang ya. Kalau secara fikih ya boleh-boleh saja ya. Tetapi ini secara tatanan moral saja gitu. Kita memberikan sesuatu kepada misalnya panti asuhan atau membangun pesantren atau apa, itu kan apresiasi. Ini kan hal-hal yang mulia. Masa kita mau ambil barang-barang yang kita sudah nggak mau pakai atau apa gitu ya. Walaupun secara fikih ya boleh-boleh saja. Kalau masalah Habib Bahar ya wallahu alam. Mungkin kalau lelang seperti itu mungkin masih masuk kepada kategori seperti orang membeli barang yang dimiliki oleh idolanya ya. Ya sah-sah saja kalau seperti itu. Setidaknya bagi orang-orang yang berpikir penting ya. Karena saya pernah lihat juga dulu Gus Baha itu pernah bajunya atau sarungnya atau apanya itu dibeli mahal oleh orang-orang ketika sedang ceramah di Thailand apa di Korea gitu ya. Dan sebagainya lah wallahu alam ya. Allahumma dinna hadasabil